Pertanyaan ibu tadi, bagaimana cara menyikapi memperluas lagi dada itu? Nah, memang perlu latihan. Memang perlu latihan, dan yang paling menarik itu kalau kita melihat bagaimana caranya, ulama-ulama itu senantiasa mengatakan harus banyak-banyak dekat dengan Allah, dengan Al-Quran, dengan ulama-ulama. Termasuk seperti ini. Jadi caranya itu ya ibu konsisten ikut majelis taklim. Wah, saya kira begitu. Yang terakhir, pertanyaan yang meskipun di luar tema, tapi saya akan memberikan gambaran begini. Islam itu mengakomodasi budaya-budaya itu selama budaya itu tidak bertentangan dengan usuluddin, unsur inti agama. Selama tidak bertentangan dengan kemudian usuluddin, maka Islam itu merupakan agama yang sangat akomodatif. Oleh sebab itu yang ibu tanyakan itu adalah masalah budaya. Saya kira budaya-budaya selama itu tidak mengacu kepada syirik, maka saya kira itu boleh untuk dikembangkan dan diterima. Pembatalan wudhu bagian merupakan rangkaian kemeriahan pesta pernikahan. Oleh sebab itu, dalam hukum syariah itu ada disebut dengan al-urf. Al-urf, kebiasaan-kebiasaan di masyarakat yang baik, Islam menjaga dan melestarikan. Bahkan ulama mengatakan kaidahnya begini, al-adatu muhakkama, kebiasaan yang sudah sangat kuat, tidak bertentangan dengan syariat-syariat inti, maka dia dijadikan sebagai bagian dari syariat, hukum-hukum. Saya kira itu Bu ya. Silakan Ibu. Baik, sepertinya sudah terjawab Ibu Suryani ya, dan Ibu Haji Subaidah. Tiga penanya insya Allah mudah-mudahan bisa diterima. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami Syiar Majelis Taklim Ramadan, dan nantikan kami setelah pesan-pesan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Razak SP, Ketua DPRD Kota Kendari beserta keluarga, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1436 Hijriah bagi masyarakat Kota Kendari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pengurus BKMT Kecamatan Kambu mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa 1436 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari BKMT Kecamatan Mandonga mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat menjalankan ibadah puasa 1436 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pengurus Majelis Taklim Nurul Findayani, Kelurahan Wundudopi, Kecamatan Baruga, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1436 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi amal ibadah kita. Amin. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami Syiar Majelis Taklim Ramadan, dan kita lanjutkan diskusi kita. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Waude Hadimah dari Majelis Taklim Al-Ittihad, Kecamatan Kendari, Kelurahan Kendari Cadi. Pak Ustaz, yang saya ingin tanyakan, bagaimana caranya menyikapi
kalau ada teman atau sahabat kita mengalami putus asa, mungkin caranya menghadapi bagaimana, kita menasehatinya bagaimana, Ya, kita Ibu. memberikan. Baik-baik, dipahami ya. Ya. Ya, makasih. Ya, selanjutnya Makasih. penanya kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nasyala Wala dari Majelis Taklim An-Nur, Kelurahan Gunung Jati, Kecamatan Kendari. Yang saya mau tanyakan di sini, Pak Ustaz, ini masalah pahalanya. Yang ada kan orang puasa terus tapi tidak sholat dan tidak berhijab. Ya, bagaimana itu, Pak? Kesimpulannya. Saya kira hanya itu saja. Billahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke belakang Ibu, ke samping. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haja Sadaria dari Majelis Taklim Sabilul Muhtadin, Kecamatan Kadia. Yang saya ingin tanyakan hari ini adalah masalah sah dan salat. Pertanyaan saya yaitu bagaimana cara memberikan masukan agar mereka itu puasanya jangan hanya 3 hari, kemudian apakah mereka itu masuk orang yang berputus asa atau tidak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang ketiga ini Ustadz. Iya, ada sama ya. Iya. Langsung dijawab aja Ustadz. Baik, terima kasih. Ini ada pertanyaan yang sama, maka saya langsung jawab secara bersamaan. Yang pertama, tentang bagaimana cara kemudian menyampaikan pesan-pesan agama dan nasihat-nasihat itu kepada orang lain. Allah menyampaikan begini, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Kalau mau mengajak orang ke kebenaran, kebaikan itu harus dengan hikmah, bijaksana. Jadi bijaksana itu begini, kita menasehati orang, mengajak orang itu merasa tidak digurui, tidak merasa diajari, tetapi dengan hikmah. Terkadang mungkin kita hanya menyampaikan kemudian bahasa-bahasa kiasan, dia bisa tersentuh, karena ada juga orang itu sensitif, membutuhkan bahasa-bahasa tingkat tinggi, sehingga harus halus betul, karena kebenaran itu tidak cukup hanya benar, dia membutuhkan kebaikan penyampaian. Bahkan tidak cukup hanya baik, dia membutuhkan keindahan penyampaian. Sehingga ibu-ibu itu harus memiliki kosakata yang banyak. Pilihan-pilihan katanya itu harus tepat, sehingga tidak ada orang yang terluka. Allah kemudian mengatakan kalau tidak bisa dengan hikmah, wa mau'izatil hasanah. Kalau tidak bisa dengan hikmah, dengan nasihat yang baik. Nasihatnya harus baik. Nyata-nyata kita nasihati tapi harus baik. Jangan menasihati kayak mencincang-cincang orang, menjatuhkan harga diri orang. Karena ada juga orang menasihati begitu. Bukannya mengangkat orang, tambah turun derajatnya orang. Sehingga ada adab-adabnya itu menasihati. Tidak boleh di depan umum, terang-terangan. Kalau bisa sembunyi-sembunyi. Upayakan sampai kemudian dia merasa nyaman. Kalaupun tidak bisa kemudian wa mau'izatil hasanah, boleh berdebat, tetapi wajadilhum billati hiya ahsan. Debatnya itu harus debat argumentatif, bukan debat kusir. Tetapi saya menyarankan lebih bagus ibu-ibu itu menghindari debat, meskipun ibu benar. Karena debat itu kalau bukan ahli debat, tidak memiliki kosakata yang baik, itu biasanya berakhir dengan pertengkaran, baku bombe orang biasa. Jadi kalau saya lebih bagus pakai yang 2 di atas. Kalau tidak memiliki kemampuan itu, kasih orang debat yang bisa kemudian mampu dia meyakinkan.
Pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau ada orang puasa dia tapi tidak sholat? Bukan hanya ada, banyak yang begitu. Tetangga saya juga banyak yang begitu. Tidak puasa, dia puasa tapi tidak sholat. Kemudian tidak menutup juga kemudian auratnya, begitu. Kalau yang ditanyakan apakah puasanya sah? Jawabannya secara fikih itu sah. Karena rukun puasa dan rukun sholat itu terpisah. Jadi sah dia selama rukun puasa itu terpenuhi, syarat dan rukunnya terpenuhi, maka itu sah. Tetapi apakah ada kaitannya sholat dengan puasa? Ada kaitannya. Karena kata Rasulullah, isa sholahat, apabila sholat itu kemudian dia baik, maka baik keseluruhan amal seseorang itu. Wa isa fasada sholat, maka kalau kemudian sholat itu dia rusak, fasada amala kullu, dia rusak keseluruhan itu amal. Dalam artian ada pengaruhnya. Tetapi saya kembali lagi menghimbau, kita ini berada dalam kondisi di tengah-tengah masyarakat itu yang memang kita diwariskan oleh ulama terdahulu itu menghadapi umat yang sudah Islam tapi baru KTP-nya. Oleh sebab itu kita harus hati-hati betul memberikan kemudian nasihat. Tidak boleh langsung dirubah orang kayak balik telapak tangan begini. Tidak bisa. Kita harus sabar, ibu-ibu majelis taklim. Harus sabar. Dan fungsinya ibu-ibu majelis taklim itu menjadi cahaya. Kalau dia hanya baru bisa puasa, ya puasanya dulu yang dikuatkan. Jangan dirubah orang itu, kakinya hanya mampu melangkah 1 meter, disuruh lompat 7 meter. Apa yang terjadi? Patah itu orang itu. Siapa yang salah? Masyarakatnya yang salah atau kita yang salah? Ustadznya yang salah. Kenapa suruh lompat orang kakinya hanya mampu 3 meter? Dan yang menarik nanti perhatikan, dalam merubah orang, merubah masyarakat itu harus memahami psikologinya. Ada orang itu mirip besi, untuk diluruskan itu harus dipanasi dulu, ditumbuh-tumbuh sedikit. Ada juga yang mirip aluminium, 1 kali tarik bisa langsung lurus. Yang karakternya mirip besi itu pelan-pelan kasih lurus, kasihan. Dan yang paling utama itu mendakwahi orang itu kasih contoh. Kalau dia tidak pakai jilbab, ibu-ibu belikan jilbab karena ibu-ibu tetangganya. Begitu. Sepakat ini? Sepakat ya. Sepakat kita memberikan hadiah kepada tetangga? Sepakat, harus dibudayakan ini. Kalau orang belum berjilbab, jangan bacakan dalilnya, jangan bacakan ayatnya, bawakan jilbabnya. Begitu. Itu yang paling bagus. Kalau orang tidak sholat, jangan dibacakan dalilnya, dikasih lihat, kita lewat terus dekat rumahnya. Yang penting jangan pamer-pamer ria, begitu. Saya kira begitu ya. Jadi kita harus lebih banyak bilhal, dengan bukti nyata. Karena banyak orang itu tidak bisa terima agama ini karena dia tidak butuh dalil, yang dia butuhkan itu contoh, langsung bukti nyatanya. Saya kira itu mungkin saya kembalikan kepada menarik sekali ya jawabannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Haja Amsiah dari Majelis Taklim Sabil Muhtadin, Kecamatan Kadia. Tadi Pak Ustadz telah menjelaskan tentang dilarang berputus asa. Yang saya mau tanyakan, bagaimana kalau kita sendiri bisa saja putus asa, atau anak kita atau saudara kita? Yang saya mau tanyakan, bagaimana mengendalikan diri kalau kita mengalami putus asa dan bagaimana mengatasinya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kayaknya ke teknis Ustadz. Kalau saat putus asa sudah tiba, mengendalikannya itu seperti apa? Mungkin ada bacaan atau tips bagaimana caranya Ustadz? Ya, silakan. Baik. Rasulullah pernah mengatakan begini, qad kana fakru ayyakuna kufran. Ada nanti kondisi hidup itu yang hampir-hampir membuat kita mau gila, mau putus asa, kayak mau ganti Tuhan kita.
Ada kondisi-kondisi begitu kita nanti hadapi itu dalam kehidupan. Apalagi kita-kita ini yang tidak terlahir sendok emas di mulut, ya kan? Orang tua kita tidak dalam kondisi mapan secara ekonomi itu. Ada kondisi-kondisi nanti beberapa di antara kita itu yang harus berjuang bukan dari nol lagi, tapi dari minus. Ada. Dalam kondisi seperti itu, maka kemudian Rasulullah SAW menyampaikan, dia memulai bahwa hendaknya kita itu setiap pagi itu membaca doa. Doanya itu begini, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hasan. Ya Allah, saya berlindung dari rasa sedih. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Kemudian saya juga berlindung dari perasaan gelisah dan rasa malas. Wa a'udzubika min galabatid daini wa qahrir rijal. Dan saya juga berlindung dari dominansi orang-orang terhadap saya, kediktatoran orang-orang terhadap saya. Doa ini Rasulullah sampaikan bagusnya dibaca pada pagi dan sore, supaya kita kemudian mendapatkan kekuatan, dijauhkan dari sikap lemah. Karena sebenarnya akar masalah itu merupakan adanya di dalam jiwa. Jadi semua masalah-masalah yang kita hadapi itu adalah efek susulan karena kesalahan kita berpikir dari awal. Oleh sebab itu perbaiki betul gitu pondasi berpikir kita. Cara kita menyikapi tentang takdir, tentang musibah harus berdasarkan panduan-panduan agama. Orang yang biasanya cepat berputus asa itu karena akar berpikirnya memang itu, mindsetnya itu, setting berpikirnya itu memang bermasalah dari awalnya. Oleh sebab itu yang paling diutamakan itu harus kita banyak-banyak kemudian belajar. Belajar inilah salah satu kunci kita untuk menguatkan jiwa. Kalau kemudian kita tidak belajar, maka kita akan tertinggal. Kitab suci kita itu ibu-ibu, perintah pertamanya itu bukan sholat, bukan puasa, belajar perintah pertamanya itu. Kenapa? Karena dia memulai dari yang paling dasar sekali. Kalau pola pikir kita ini bermasalah, dia menimbulkan efek susulan, efek berganda nanti di kehidupan. Ada orang yang kemudian nanti menyikapi masalah menjadi berlipat ganda karena pemikirannya itu bermasalah. Oleh sebab itu, di samping juga kemudian kita berdoa, kita belajar. Memang kita dibutuhkan itu memerlukan latihan. Sederhananya begini. Coba misalnya angkat tangannya ibu-ibu, angkat tangan kanannya, angkat. Ini, kasih begini, putar ke depan. Main-main ini. Tangan kiri. Tapi arahnya berlawanan. Kenapa susah? Kira-kira? Ibu-ibu tadi yang di sini saya lihat lebih mirip dia putar sinonggi itu. Bukan putar sinonggi, ibu-ibu saya suruh. Kenapa kira-kira susah? Padahal ini mainannya anak-anak ini. Kenapa susah? Karena tidak terbiasa. Oleh sebab itu perhatikan, kalau ada masalah cara kita membaca masalah itu harus berdasarkan wahyu. Anggap masalah itu sama seperti palu-palu, dan anggap kita ini adalah besi. Kalau palu-palu dia palu, kalau besi dia palu. Besi dipalu dengan palu-palu berarti itu artinya besi itu mau dibuat menjadi lebih bagus. Kalau kita didatangi masalah, maka kita harus membaca masalah itu. Oh, saya ini mau naik kelas ini. Kita memahami sebagai ujian. Masa mau naik kelas tidak ujian? Anak SD saja mau naik kelas itu harus ujian kok. Kita ini mau menjadi lebih baik tapi tidak mau diuji. Jadi caranya harus memahami bahwa kalau ada masalah berarti itu ujian. Kita mau naik tingkat ini. Jangan dipahami sebagai musibah terus, jangan. Pahami dia sebagai ujian.
Karena dipahami sebagai ujian nantinya, maka kita memahami itu sebagai bagian dari awal tangga kita untuk naik tingkat. Untuk naik tingkat. Dan jangan lari dari masalah. Karena kata Pak Camat tadi, dia habis bisik-bisik saya, tidak ada orang itu yang tidak bisa lepas dari masalah, kecuali harus masuk dalam kuburan. Ya, pilihannya cuma satu. Kalau tidak mau bermasalah, harus menyelesaikan kontraknya dengan Allah. Tulis kontrak, saya mau selesai ya Allah. Tutup buku. Tapi selama kemudian kita masih di dunia, pasti ada masalah. Sehingga tidak penting masalahnya, tidak penting. Yang paling penting itu adalah cara kita menyikapinya. Oleh sebab itu, isi dengan ilmu dan tetap latihan. Tetap latihan. Jadi ingat kata-kata saya, Bu. Kalau ibu ada masalah di keluarga, langsung ingat, oh Pak Ustadz bilang, oh ini ujian tingkat ini, saya selesaikan dengan baik-baik. Ayatnya bunyinya begini, wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah idfa billati hiya ahsan. Tidak sama orang baik-baik dengan orang yang tidak baik. Orang baik-baik itu kalau ada masalah, idfa billati hiya ahsan, dia sikapi dengan sikap yang paling terbaik. Ingat, yang paling terbaik, bukan yang baik saja, yang paling terbaik, begitu. Mudah-mudahan bisa dipahami yang bertanya tadi, insyaallah mudah-mudahan lebih jelas. Baik pemirsa, tetap bersama kami, jangan kemana-mana, nantikan kami setelah pesan-pesan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Subhan ST, Ketua Fraksi PKS Kota Kendari dan Ketua Komisi 2 DPRD Kota Kendari, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1436 Hijriah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pengurus Masjid Raya Al-Kautsar Kendari mengucapkan marhaban ya Ramadan 1436 Hijriah 2015 Masehi.